Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muda, kali ini kita akan melanjutkan cerita tentang cinta Laila dan Qais. Cerita pun berlanjut. Ketika ayah Majnun tahu tentang peristiwa di rumah Laila, ia memutuskan untuk mengakhiri drama itu dengan melamar Laila untuk anaknya. Ia menyiapkan sebuah kafilah penuh dengan hadiah dan mengirimkannya ke desa Laila. Sang tamu pun disambut dengan sangat baik, dan kedua kepala suku itu berbincang-bincang tentang kebahagiaan anak-anak mereka. Ayah Majnun lebih dulu berkata, "Engkau tahu benar kawan, bahwa ada dua hal yang sangat penting bagi kebahagiaan, yaitu cinta dan kekayaan. Anak lelakiku mencintai anak perempuanmu, dan aku bisa memastikan bahwa aku sanggup memberi mereka cukup banyak uang untuk mengarungi kehidupan yang bahagia dan menyenangkan." Mendengar hal itu, ayah Laila pun menjawab, "Bukannya aku menolak Qais. Aku percaya kepadamu, sebab engkau pastilah seorang mulia dan terhormat," jawab ayah Laila. "Akan tetapi engkau tidak bisa menyalahkanku kalau aku berhati-hati dengan anakmu. Semua orang tahu perilaku abnormalnya. Ia berpakaian seperti seorang pengamis. Ia pasti sudah lama tidak mandi, dan ia pun hidup bersama hewan-hewan dan menjauhi orang banyak. Tolong katakan kawan, jika engkau punya anak perempuan dan engkau berada dalam posisiku, akankah engkau memberikan anak perempuanmu kepada anakku?" Ayah Qais tak dapat membantah apa yang bisa dikatakannya. Padahal dulu anaknya adalah teladan utama bagi kawan-kawan sebayanya. Dahulu Qais adalah anak yang paling cerdas dan berbakat. Tentu saja tidak ada yang dapat dikatakannya. Bahkan sang ayah sendiri susah untuk mempercayainya. Sudah lama orang tidak mendengar ucapan bermakna dari Majnun. "Aku tidak akan diam berpangku tangan dan melihat anakku menghancurkan dirinya sendiri," kata ayahnya. "Aku harus melakukan sesuatu." Ketika ayah Majnun kembali pulang, ia menjemput anaknya. Ia mengadakan pesta makan malam untuk menghormati anaknya. Dalam jamuan pesta makan malam itu, gadis-gadis tercantik di seluruh negeri pun diundang. Mereka pasti bisa mengalihkan perhatian Majnun dari Laila, pikir ayahnya. Di pesta itu, Majnun diam dan tidak memperdulikan tamu-tamu lainnya. Ia duduk di sebuah sudut ruangan sambil melihat gadis-gadis itu, hanya untuk mencari pada diri mereka berbagai kesamaan dengan yang dimiliki Laila. Seorang gadis mengenakan pakaian yang sama dengan milik Laila, yang lainnya punya rambut panjang seperti Laila, dan yang lainnya lagi punya senyum mirip Laila. Namun tak ada seorang gadis pun yang benar-benar mirip dengannya. Malahan tak ada seorang pun yang memiliki separuh kecantikan Laila. Pesta itu hanya menambah kepedihan perasaan Majnun saja kepada kekasihnya. Ia pun marah serta menyalahkan setiap orang di pesta itu lantaran berusaha mengelabuinya. Dengan berurai air mata, Qais menuduh orang tuanya dan sahabat-sahabatnya berlaku kasar dan kejam kepadanya. Ia menangis sedemikian hebat hingga akhirnya jatuh ke lantai dalam keadaan pingsan. Sesudah terjadi petaka ini, ayahnya memutuskan agar Qais dikirim untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah dengan harapan bahwa Allah akan merahmatinya dan membebaskannya dari cinta yang menghancurkannya. Di Mekah, untuk menyenangkan ayahnya, Majnun bersujud di depan Ka'bah. Tetapi apa yang ia mohonkan? "Wahai yang Maha Pengasih, Raja dari para cinta, Engkau yang menganugerahkan cinta, aku hanya memohon kepadamu satu hal saja. Tinggikanlah cintaku sedemikian rupa, sehingga sekalipun aku binasa, cintaku dan kekasihku tetap hidup." Ayahnya kemudian tahu bahwa tak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk anaknya. Usai menunaikan ibadah haji, Qais yang tidak mau lagi bergaul dengan orang banyak di desanya,
Dia pun pergi ke pegunungan tanpa memberitahu di mana ia berada. Ia tidak kembali lagi ke gubuknya. Alih-alih tinggal di rumah, ia memilih tinggal di reruntuhan sebuah bangunan tua yang terasing dari masyarakat dan tinggal di dalamnya. Sesudah itu, tak ada seorang pun yang mendengar kabar tentang Majnun. Orang tuanya mengirim segenap sahabat dan keluarganya untuk mencarinya, namun tak seorang pun berhasil menemukannya. Banyak orang berkesimpulan bahwa Majnun dibunuh oleh binatang-binatang gurun Sahara. Ia bagai hilang di telan bumi. Suatu hari, seorang musafir melewati reruntuhan bangunan itu dan melihat ada sosok aneh yang duduk di salah sebuah tembok yang hancur. Seseorang liar dengan rambut panjang hingga ke bahu, janggutnya panjang dan acak-acakan, bajunya compang-camping dan kumal. Ketika sang musafir mengucapkan salam dan tidak beroleh jawaban, ia mendekatinya. Ia melihat ada seekor serigala tidur di kakinya. "Hus," katanya, "jangan bangunkan sahabatku." Kemudian ia mengedarkan pandangan ke arah kejauhan. Sang musafir pun duduk di situ dengan tenang. Ia menunggu dan ingin tahu apa yang akan terjadi. Akhirnya orang liar itu berbicara. Segera saja ia pun tahu bahwa ini adalah Majnun yang terkenal itu, yang berbagai macam perilaku anehnya dibicarakan orang di seluruh jazirah Arab. Tampaknya Majnun tidak kesulitan menyesuaikan diri dengan kehidupan dengan binatang-binatang buas dan liar. Dalam kenyataannya ia sudah menyesuaikan diri dengan sangat baik, sehingga lumrah-lumrah saja melihat dirinya sebagai bagian dari kehidupan liar dan buas itu. Berbagai macam binatang tertarik kepadanya, karena secara naluri mengetahui bahwa Majnun tidak akan mencelakakan mereka. Bahkan binatang-binatang buas seperti serigala sekalipun percaya pada kebaikan dan kasih sayang Majnun. Sang musafir itu mendengarkan Majnun melantunkan berbagai kidung pujian pada Laila. Mereka berbagi sepotong roti yang diberikan olehnya. Kemudian sang musafir itu pergi melanjutkan perjalanannya. Ketika tiba di desa Majnun, ia menuturkan kisahnya pada orang-orang. Akhirnya sang kepala suku ayah Majnun mendengar berita itu. Ia mengundang sang musafir ke rumahnya dan meminta keterangan darinya. Merasa sangat gembira dan bahagia bahwa Majnun masih hidup, ayahnya pergi ke gurun Sahara untuk menjemputnya. Ketika melihat reruntuhan bangunan yang dilukiskan oleh sang musafir itu, ayah Majnun dicekam oleh emosi dan kesedihan yang luar biasa. Betapa tidak, anaknya terjebak dalam keadaan mengenaskan seperti ini. "Ya Tuhanku, aku mohon agar Engkau menyelamatkan anakku dan mengembalikannya ke keluarga kami," jerit sang ayah menyayat hati. Majnun mendengar doa ayahnya dan segera keluar dari tempat persembunyiannya. Dengan bersimpuh di bawah kaki ayahnya, ia pun menangis terseduh-seduh. "Wahai ayah, ampunilah aku atas segala kepedihan yang kutimbulkan pada dirimu. Tolonglah lupakan bahwa engkau pernah mempunyai seorang anak, sebab ini akan meringankan beban kesedihan ayah. Ini sudah nasibku mencintai dan hidup hanya untuk mencintai." Ayah dan anak pun saling berpelukan dan menangis. Ini menjadi pertemuan terakhir mereka bersambung.